Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pada video kali ini merupakan video kelanjutan dari pembahasan mengenai basic logical programming. Di video kali ini saya akan melanjutkan mengenai basic logical programming dengan menggunakan sebuah algoritma pemrograman. Sebelum itu saya akan membahas atau mereview ulang mengenai apa itu basic logical programming. Basic logical programming mengacu pada sebuah pemrograman yang berkaitan dengan penggunaan logika dasar untuk mengendalikan alur eksekusi program. Ini melibatkan penggunaan operasi logika seperti AND, OR, NOT, serta perbandingan seperti sama dengan atau tidak sama dengan untuk membuat sebuah keputusan dan mengarahkan alur program. Dalam pemrograman logika dasar, dapat mendefinisikan sebuah kondisi yang harus dipenuhi agar suatu tindakan tertentu yang dilakukan atau suatu blok yang akan dieksekusi. Ini dapat mencakup struktur pengkondisian seperti pernyataan if-else atau switch case yang memungkinkan sebuah program untuk memilih tindakan berdasarkan nilai variabel atau kondisi tertentu. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan mengenai komponen utama logika pemrograman dasar pada operasi logika dasar AND OR NOT dengan menggunakan sebuah algoritma pemrograman. Saya akan menampilkannya dengan menggunakan sebuah database dengan menggunakan sebuah MySQL. Di MySQL saya ini, saya sudah mempunyai sebuah database dengan nama database-nya itu adalah mahasiswa dengan tabel identitas dengan field datanya ada ID, nama, hobi, NPM, fakultas, biaya, waktu dibuat, dan email. Saya akan menunjukkan sebuah operator yang pertama, yaitu operasi logika dasar dengan menggunakan sebuah AND. Dengan menampilkan sebuah dari kolom ID dan biaya. Mari langsung saja kita buat. Dengan menampilkan sebuah ID yang dimana ID-nya itu lebih dari 0, kemudian menggunakan operator AND, lalu dengan kolom lainnya yaitu kolom biaya dengan nilainya yang di bawah 100. Dapat dilihat bahwa hasil dari data yang ditampilkan ada 4, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Berdasarkan dari pengertiannya, N itu sendiri merupakan sebuah gabungan dua kondisi yang dimana akan menghasilkan nilai yang benar hanya jika keduanya benar. Di sini saya menampilkan ID yang lebih dari 0 dan biaya yang di bawah 100. Yang tidak ditampilkan adalah ID yang 0 dan biayanya di bawah 100. Namun dapat dilihat pada ID 0 dengan biaya di bawah 100. Biaya di bawah 100 merupakan nilai yang benar pada kolom biaya. Namun kolom yang salah pada ID karena ID-nya itu adalah 0. Kemudian pada kolom 1, pada baris 1, yaitu dengan biaya di bawah 100. Yang salahnya di sini adalah pada kolom biaya. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan dengan menggunakan sebuah OR atau menggabungkan dua kondisi dan menghasilkan nilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Dapat dilihat bahwa dari data yang ditampilkan dengan menggunakan operator OR, semuanya ditampilkan karena kedua kondisinya itu memiliki nilai yang benar. Terdapat bahwa ID yang lebih dari 0 dan juga biaya yang kurang dari 100. Maka akan menampilkan keduanya jika salah satunya itu benar. Selanjutnya saya akan menampilkan pada bagian not. Sini saya akan menampilkan pada bagian not dengan tidak menampilkan biaya yang bukan nilainya 100.
Nah, dapat dilihat pada hasilnya bahwa dengan menggunakan operator not, maka nilai yang dipilih tidak akan ditampilkan. Bahwa nilai yang tidak saya pilih adalah nilai 100, maka nilai yang tidak akan dipilih adalah 100. Kemudian saya akan menggunakan operator pembandingan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, dapat dilihat pada bagian ini nilainya bahwa dengan ID yang lebih dari 0 itu akan ditampilkan yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya pada bagian yang kurang dari. Dapat dilihat bahwa ID yang ditampilkan akan menampilkan yang kurang dari 5 yaitu 0 sampai dengan 4. Kemudian bagaimana jika kurang dari sama dengan 4? Maka akan ditampilkan juga nilai 5-nya itu sendiri. Ataupun sebaliknya jika menampilkan lebih dari sama dengan 0, maka 0 pun akan diikut sertakan. Pada tidak sama dengan, hasilnya juga sama dengan yang lebih dari 0. Lalu pada bagian yang sama dengan error. Selanjutnya, setelah operasi logika dasar dan operator pembandingan telah dibahas, saya akan membahas mengenai tentang struktur pengkondisian if else dan switch case pada pemrograman Python. Di sini saya akan membuat sebuah kondisi if else pada Python. Dapat dilihat pada bagian kolom sebelah kanan terdapat sebuah inputan masukan nilai yang saya input berupa nilainya adalah 90 dengan kondisi di mana jika nilai lebih dari 80 maka akan menghasilkan print bagus. Jika salah atau nilai kurang dari 80 maka akan menghasilkan jelek. Kemudian saya memasukkan nilainya itu adalah 90, maka akan menghasilkan sebuah printan bagus. Bagaimana jika saya memberikan isinya di bawah 80, maka akan menghasilkan nilai jelek. Itu adalah contoh dari if else. Selanjutnya saya akan membahas mengenai switch case. Pada pemrograman Python tidak terdapat tentang switch case, namun bisa digantikan dengan if, elif, dan else. Baiklah, akan saya contohkan. Ini video.
eh, ini adalah merupakan contoh dari if, else, dan else. Yang dimana jika nilai lebih dari 90, maka akan menghasilkan nilai sempurna. Jika nilai lebih dari 70 dan kurang dari sama dengan 80 adalah bagus. Dan jika salah atau kurang dari 70, maka akan menghasilkan nilai jelek. Maka akan saya coba jalankan. Jika saya menginputkan nilai di atas 90, maka akan menghasilkan nilai sempurna atau statement sempurna. Kemudian jika saya menghasilkan nilainya 70 hingga 80, kurang dari 80, maka akan menghasilkan nilai bagus. Lalu jika saya memasukkan inputan yang nilai kurang dari 70, maka akan menghasilkan nilai jelek. Mungkin itu saja pembahasan pada video kedua kali ini mengenai operator logika yang ada pada pembahasan di video pertama, yaitu operasi logika dasar tentang AND, OR, dan NOT, kemudian operator pembanding, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Dan yang terakhir adalah if, else, dan switch case atau if, dan else. Itu saja video pembahasan pada video kedua kali ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.